Kevin Dix marah usai skuad Garuda kalah dari Cina. Pemain belakang FC Copenhagen Kevin Dix mengaku tidak senang usai timnas Indonesia kalah di markas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 1-2 dalam laga yang digelar di Qingdao Youth Football Stadium Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda kalah lewat gol Behram Abdul Weli dan Zhang Yuning di babak pertama. Satu gol dari Tom Haye pada menit ke-86 tidak dapat menyelamatkan timnas Indonesia dari kekalahan. Hasil ini pun membuat skuad Garuda tertahan di posisi kelima. Tim asuhan Sintayong mengoleksi 3 poin dari 4 laga dengan di tengah jadwal timnas Indonesia pada bulan Oktober 2024. PSSI juga membuat kejutan kepada publik tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengunggah foto salaman dengan Kevin Dix di akun Instagram pribadinya. Erick Thohir menulis bahwa Kevin Dix sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Selama jeda internasional di bulan Oktober 2024, pemain 28 tahun tersebut juga mengikuti 2 laga tim asuhan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, skuad Garuda bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Sebelum kalah dari Cina, timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 dari Bahrain, dan hasil ini diwarnai oleh keputusan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman yang tidak mengakhiri pertandingan usai melewati 6 menit tambahan waktu dan Bahrain bisa mencetak gol penyeimbang. Kevin Dix mengaku geram dengan hasil tersebut. "Saya tidak bisa berkata banyak karena mungkin ada yang mencegatnya," ujar Kevin Dix kepada TV2 Sport. "Namun saya tidak senang melihat bagaimana wasit menangani pertandingan. Caranya sangat berbeda dengan di Eropa," lanjutnya. Kevin Dix mengaku tidak puas dengan hasil lawan Cina. Dirinya pun langsung menulis surat kepada Erick Thohir usai kekalahan ini. Pemain 28 tahun tersebut mengaku bahwa timnas Indonesia masih punya asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dirinya juga sudah tidak sabar untuk segera bisa membela timnas Indonesia. "Saya menulis surat kepada Presiden Asosiasi Sepak Bola," ujar Kevin Dix. "Dan kami berdua benar-benar tidak puas dengan hasilnya, karena itu adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Namun mimpi tersebut masih ada dan saya berharap dapat menjadi bagian dari tim Indonesia untuk sesegera mungkin sehingga saya dapat membantu," tutupnya. Cina mendadak berubah pikiran batalin niat curangnya lawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia sekarang ini sedang fokus mempersiapkan diri buat laga melawan Cina. Tentu saja 3 poin adalah hal yang wajib diperjuangkan, mengingat di laga melawan Bahrain kita gagal mengamankan poin penuh di ujung laga. Memang di pertandingan tersebut terlalu banyak dan juga terlalu jelas kejanggalan yang terjadi. Namun bukan berarti kita lepas tangan buat evaluasi diri. Nah, terlepas dari itu semua, Cina sendiri kabarnya sekarang akan berhati-hati di laga melawan Indonesia. Sebab sekarang tim Garuda boleh jadi sedang banyak disorot, apalagi Cina juga sadar kalau netizen Indonesia ini ngerinya bukan main. Atas dasar itulah segala niat yang ada buat ngerjain Indonesia kayaknya bakal diurungkan. Terlebih wasit Omar Al-Ali yang ditugaskan memimpin laga Indonesia melawan Cina, kabarnya juga udah ancang-ancang untuk enggak melakukan hal yang sama dengan Ahmed Al-Kaf. Sesuatu yang sepertinya benar-benar membuktikan ucapan Pak Erick Thohir kalau bangsa Indonesia terlalu besar untuk diperlakukan semacam itu. 15 Oktober akan menjadi laga yang cukup krusial buat timnas Indonesia. Sebab laga ini kayaknya bakal dijadikan sebagai dalam tanda kutip balasan atas serangan kekecewaan yang terjadi di Bahrain. Yap, Kozin menjamin semua pemainnya adalah kondisi fit, kendati sebelumnya Jordi Ahmad dan Sandy Walsh sedikit mengalami cedera ketika duel melawan Bahrain sehingga harus diganti lebih cepat di awal babak kedua. Nah, bagi skuad Garuda 3 poin adalah hal yang mutlak buat diperjuangkan kalau masih ingin menjaga asa buat paling enggak mengamankan posisi 3 dan 4. Karena kedepannya bisa dipastikan jika persaingan makin sulit, walaupun nantinya Indonesia juga akan ketambahan pemain baru yakni Kevin Dix atau pemain lainnya yang kabarnya juga akan menyusul.
Intinya, segala hal yang dibutuhkan untuk laga melawan Cina semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Apalagi menurut Pak Sumarji, suhu di Qingdao dinilai sangat bersahabat bagi para pemain yang merumput di luar negeri. Sehingga pastinya secara fisik mereka akan lebih oke ketimbang laga sebelumnya. Ditambah waktu recovery yang didapat pemain Garuda juga dirasa sangat lebih dari cukup berkat dukungan PSSI yang menyewakan pesawat khusus sehingga nggak makan waktu banyak di perjalanan. Di sisi lain, Cina sendiri menatap laga ini dengan penuh kewaspadaan. Menurut Branko Ivankovic, timnya wajib waspada apapun yang terjadi. Mengingat Indonesia sendiri pastinya bertekad membalas luka yang didapat saat di Bahrain dan ia juga berharap para pemainnya bisa tampil maksimal agar bisa meraih 3 poin perdana di grup C ini. Terlebih, Ivankovic sendiri sekarang situasinya sedang di ujung tanduk. Sehingga laga melawan Indonesia dinilai akan menjadi laga hidup mati bagi dirinya secara pribadi. Kami harus memainkan permainan kami dengan baik dan berusaha untuk berada dalam kondisi baik. Tim Indonesia telah menaturalisasi sejumlah besar pemain, jadi kami tidak boleh meremehkan mereka, ucap Ivankovic dilansir dari Gol. Lebih lanjut, media di Cina mengabarkan kalau kayaknya federasi nggak mau ambil resiko dengan segala hal yang ada jika berkaca dari apa yang dialami oleh Bahrain. Sebab baru-baru ini akun resmi Federasi Sepak Bola Bahrain mengabarkan kalau segala situs web mereka benar-benar mengalami kerusakan akibat diserang sana-sini dan diperkirakan itu berasal dari publik Indonesia. Lebih dari itu, peta negara Bahrain juga mendadak berubah isinya jadi AFC Mafia atau apalah itu. Belum lagi beragam serangan ke akun-akun media sosial yang berbau Bahrain serta AFC bahkan FIFA yang tak henti-hentinya terjadi. Sampai sang admin pun membagikan kolom komentarnya yang bikin gokil. Gak lama setelah laga Indonesia versus Bahrain kelar, akun Instagram wasit Ahmed Alkaf hilang. Sesuatu yang membuktikan kalau netizen Indonesia kalau udah urusannya timnas, walah bersatunya negeri. Selain itu, Cina sendiri juga sepertinya nggak bisa lagi menganggap PSSI yang sekarang kaleng-kaleng. Sebab semua kebutuhan timnas baik teknis maupun non-teknis semuanya dipenuhi dengan baik. Terlebih Cina juga pastinya mikir nih, kalau mereka kan juga akan tandang ke Indonesia. Jadi semisal mereka main-main di sini ya udah habis pasti ketika away ke Jakarta. Itulah yang mungkin dilupakan oleh Bahrain kalau mereka nantinya juga akan away ke Jakarta, sehingga wajar jika sekarang mereka panik sendiri. Mads Hilgers tampil luar biasa versus Manchester United. Calon bek timnas Indonesia Mads Hilgers tampil penuh bersama FC20 di ajang Liga Eropa 2024-2025. Mads Hilgers mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter saat menghadapi Manchester United dini hari tadi. Manchester United unggul lebih dulu di menit ke-35 melalui gol Christian Eriksen. 20 menyamakan kedudukan di menit ke-68 berkat gol Sam Lammers. Mads Hilgers dipercaya sebagai back 20 bersama dengan Mark Brun, pemain 23 tahun ini mampu tampil solid di lini belakang. Hilgers mampu membuat mati kutu para pemain Manchester United. Mulai dari Bruno Fernandes, Garnacho, bahkan Kobbie Mainoo, sampai terpental menghadapi Mads Hilgers. Tangguhnya lini pertahanan FC20 membuat sang pelatih Erik ten Hag beberapa kali terlihat kesal. Bahkan Garnacho juga beberapa kali melepaskan tembakan namun masih bisa dibendung lini pertahanan FC20. Dalam laga kali ini Mads Hilgers mempunyai rating yang sangat bagus. Menurut data SofaScore, Mads Hilgers mendapat rating 7,2. Ini merupakan nilai tertinggi kedua dibanding rekan yang lainnya. Hingga kini Mads Hilgers mampu merajai trending topik di media sosial X berkat penampilan apik saat melawan Setan Merah. Pelatih tim nasional Indonesia U20 Indra Safri mengomentari performa pemainnya usai menghajar Maladewa pada laga kualifikasi Piala Asia U17 2025.
Bertanding di Stadion Marja Gelora Bung Karno malam tadi, Timnas Indonesia menang dengan skor 4-0. Gol kemenangan Indonesia atas Maladewa dicetak oleh Aditya Waran pada menit ke-52, Pigot Denisi 54, Tony Firmansyah 57, dan Jan Revens pada menit ke-65. Hasil ini membawa Garuda Nusantara meraih poin penuh alias 3 angka untuk persaingan di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Safri mengakui pada babak pertama penampilan pemainnya kurang maksimal. Dia pun bersyukur perubahan di babak kedua dapat membuahkan hasil. Meski demikian, Indra menyebut evaluasi akan tetap dilakukan meski mampu menang besar, karena menurutnya seharusnya Timnas Indonesia U20 bisa menang lebih banyak, namun penyelesaian akhir kurang maksimal. Memang anak-anak di babak pertama finishing kurang bagus, tapi secara keseluruhan apa yang kita rencanakan di babak pertama berjalan dengan baik. Chemistry pemain bola mengalir begitu cepat, tapi di finishing masalah itulah kenapa saya melakukan perubahan strategi dan alhamdulillah kita bisa mencetak gol. Terima kasih untuk semua pemain. Saya melakukan perubahan di babak kedua dan alhamdulillah bisa menghasilkan gol dan saya nilai seharusnya bisa banyak gol. Ini jadi PR untuk pertandingan ke depan. Ucap Indra Safri. Laga Timnas Indonesia versus Belanda kini semakin dekat setelah PSSI melakukan kerjasama dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya menandatangani MOU kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda pada Rabu kemarin. Pada kesempatan itu Erick Thohir menyebut ini merupakan kelanjutan dari pertemuan PSSI dan KNPB pada Mei 2024 lalu. Erick mengakui konsistensi KNPB dalam membina pemain muda menjadi alasan kolaborasi tersebut dibuat. PSSI dan KNPB sepakat untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat antara asosiasi masing-masing untuk keuntungan bersama, perkembangan promosi, dan kesuksesan sepak bola yang berkelanjutan di setiap negara. Indonesia tentu akan banyak belajar dan saya senang karena KNPB siap membantu dan memberikan apa yang kami butuhkan. Salah satu poin dari kemitraan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman tim nasional Indonesia di semua kelompok umur baik putra maupun putri. Ujar Erick Thohir.